Orang tua ini masih tidur. Dan dia membakar pakaiannya. Bahkan jika dia kedinginan, dia bahkan membakar selimutnya. Anda harus pergi ke sana terlebih dahulu untuk memimpin. Dia hanya selangkah lebih maju. Dia akan mengikutinya dengan cepat. Sampai saat itu, mereka masih akan mengenakan pakaian cinta. Berpegangan tangan bersama. Film dokumenter 86 menit ini telah membawa air mata ke seluruh Korea. Ada yang bilang ini adalah tampilan cinta terindah yang pernah mereka lihat. Pria 98 tahun dan wanita 89 tahun telah hidup bersama selama 76 tahun. Namun kehidupan beras dan uang tidak melunturkan asmara mereka. Ketika dia menyapu halaman, dia mengambil daun ditumpukan dan kemudian melemparkannya padanya. Ketika dia mencuci sayuran di sungai, dia melemparkan batu ke dalam air. Dia selalu berada di sisinya dalam tugas-tugas kehidupan sehari-hari yang penuh dengan cinta. Bunga terindah di taman selalu dia petik untuknya dan menaruh bunga di telinganya. Memujinya karena lebih cantik dari bunga. Saat hari gelap, dia takut pergi ke toilet sendirian. Dia membawanya keluar dan berdiri di depan pintu untuk bernyanyi. Ketika dia keluar, dia juga akan bertanya apakah dia kedinginan. Tidak ada dingin dengan dia. Kedua kakek nenek ini tidak pernah pelit dengan kata-kata sayang satu sama lain. Tahun-tahun juga berlalu dengan tenang di samping mereka, menyaksikan mereka musim semi dan jatuh bersama-sama. Ketika dia masih muda, dia bisa memegang seikat kayu bakar di satu tangan. Sekarang dia harus menariknya, tapi dia selalu sendirian. Dia hanya perlu berada di sisinya untuk mengikutinya. Dia selalu bercanda bahwa dia harus hidup sampai 100 tahun. Sampai saat itu dia masih membutuhkannya untuk memasak untuknya. Dia bilang aku tidak mau melayaninya. Tapi ketika dia ingin makan salad, dia pulang untuk menyiapkannya. Terlihat bagus. Masih tidak buruk, kan? Dia ingin makan. Jadi saya membuatnya. Tidak peduli apa yang dia buat. Dia bilang itu enak, makanan yang Anda suka makan. Anda akan makan banyak. Jika Anda tidak menyukainya, Anda akan makan sedikit. Musim dingin datang dengan sangat cepat dan ada banyak salju di halaman. Dia mendengar bahwa memakan salju pertama musim ini akan membuat matanya lebih cerah. Jadi dia mencuci segenggam dan memberinya makan. Kedua kakek nenek saling memberi makan setiap potongan salju yang dia makan. Bahkan membual bahwa mereka bisa melihat gunung di kejauhan. Wanita tua itu diolok-olok olehnya. Setelah itu, mereka berdua bermain bola salju di halaman. Saya menang setiap tahun. Wanita tua itu meletakkan bola salju besar, mengatakan bahwa ini dia di tangannya dan dia juga menutupi segumpal salju. Bersama-sama mereka membangun manusia salju di halaman. Dia membujuk bahwa tangannya membeku. Dan kemudian dia mengambil tangannya dan meniupnya untuk menghangatkannya. Tahun baru datang lagi. Dan anak-anak dan cucu-cucu pulang satu demi satu. Rumah tiba-tiba menjadi ramai. Tawa menggema di seluruh rumah. Selama kedua kakek nenek kuat, tempat ini selamanya akan menjadi tempat kembali di hati anak cucu mereka. Tetapi hari-hari bahagia itu berumur pendek. Tahun itu manusia salju yang dia tutupi dengan mata. Kesehatannya juga memburuk. Tetapi setiap malam dia batuk tanpa henti. Dan dia mulai takut bahwa dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Takut bahwa dia mungkin tidak bangun suatu hari nanti. Biasanya, untuk menghemat listrik, lampu dimatikan pada pukul 10. Sekarang buka sepanjang malam. Dia khawatir tentang dia. Jadi dia menunggu dia tertidur sebelum dia pergi tidur dengan tenang. Tapi dia tidak tahu bagaimana menunggu sampai dia tertidur. Dia selalu diam-diam membuka matanya dan menyentuh wajahnya dengan lembut. Ini adalah orang yang dia cintai ketika dia masih muda. Matanya dipenuhi dengan keterikatan dan kesehatannya semakin buruk. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti untuk beristirahat untuk waktu yang lama. Tetapi dia selalu memegang tangannya dan menolak untuk melepaskan. Mereka pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Ini adalah hadiah untuk anak-anak yang hilang. Dia mengatakan bahwa dia telah melahirkan 12 anak dalam hidupnya. 6 di antaranya hilang selama perang. Dia melihat pakaian yang indah tetapi mulutnya terus menyesali. Dia kasihan pada anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk berpakaian begitu indah. Dia mengatakan kepadanya, bahwa siapapun yang turun ke sungai emas pertama harus membawa pakaian untuk anak-anak. Suatu hari dia tiba-tiba ingin menggantung cermin yang jatuh kembali. Dia menyarankan dia untuk pergi. Mereka sudah tua dan tidak bisa membawanya.
Tetapi dia dengan keras kepala ingin melakukannya. Benda ini tidak bisa digantung. Bagaimana Anda menggantungnya sebelum itu? Dia hanya ingin membuat pengaturan untuknya sebelum dia pergi. Hari ini dia ulang tahun. Anak dan cucu sudah kembali. Tapi di meja makan mereka berdebat satu sama lain tentang membesarkan kedua kakek nenek. Apakah kamu sudah merawat orang tuamu? Saya telah mengurusnya. Anak-anak terus saling menceritakan betapa sulitnya bagi mereka. Mereka bahkan saling menyalahkan. Kakek nenek dan kakek nenek yang duduk di sebelahnya hanya diam tidak mengatakan apa-apa. Tidakkah kamu tahu bahwa setelah dia pergi, dia akan hidup sendiri? Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Hanya diam-diam meneteskan air mata. Begitu banyak anak tetapi tidak ada yang tahu bagaimana berbakti. Suatu hari adalah hari pemeriksaan kesehatan. Dua kakek nenek yang mengenakan pakaian cinta berjalan bergandengan tangan ke rumah sakit. Ketika dia memeriksanya, dia dengan gugup berdiri di sampingnya dan memperhatikan. Dia takut akan rasa sakit saat menyuntikkan obat sebelum jarum dimasukkan. Dia mulai berteriak. Setelah disuntik, dia duduk dan mulai mengomelinya. Dia benar-benar berbaring di sana seolah-olah dia yang harus disalahkan dan dia ada di sini tanpa sepatah kata pun. Dia mendengar dia menggerutu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hanya diam-diam menggosok lututnya yang masih sakit. Beberapa hari kemudian, anjing mereka tiba-tiba mati. Dia menangis sambil menguburnya. Itu pasti meresahkannya. Jadi dia turun untuk mencari jalan. Dia melihat ke punggungnya dan diam-diam berkata bahwa setelah dia pergi, dia juga akan membawanya. Semua sepertinya memiliki pertanda malam itu. Lelaki tua itu batuk sangat keras sehingga dia mulai terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Dokter mengatakan bahwa orang tua dan minum obat apapun tidak akan berhasil. Artinya tinggal menunggu kematian. Anak-anak dan cucu-cucu berkumpul di sekitar tempat dia berbaring dan menangis. Menyesali bahwa dia tidak merawatnya dengan baik sebelumnya. Maaf ayah hanya membuatnya khawatir. Dia hanya melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya pergi tentang bisnis mereka. Hujan deras hari ini. Dia selesai melipat semua pakaiannya, lalu membawanya ke api untuk dibakar. Sepanjang hidupnya dia selalu ingin menang dan ada hal-hal yang tidak dia lakukan dengan baik. Dia terus tidak membedakan pakaian musim dingin dari musim panas. Dia bilang dia harus membakarnya dulu. Takut dia akan pergi ke sana tanpa pakaian. Dia khawatir begitu dia membakar terlalu banyak, dia tidak bisa membawanya. Jadi dia terus membakarnya satu persatu. Dia memiliki terlalu banyak barang yang tidak bisa dia tahan. Ketika semangatnya sedikit lebih baik, dia akan berada di sisinya mengobrol tanpa henti. Dia bercerita tentang anjing di rumah yang baru saja melahirkan. Dan banyak orang menyukainya sehingga mereka datang untuk meminta anak anjing untuk diadopsi. Meskipun kesehatannya sangat baik, tetapi ketika dia mendengar dia berbicara, wajahnya juga cerah. Cinta sejati selalu ada dalam hal-hal kecil. Dia sangat lemah sekarang. Dia hanya duduk di sebelahnya dan membelai perutnya, menangis air mata sakit hati. Dalam beberapa hari terakhir dia dibawa ke rumah sakit. Dia masih dengan cemas mengikuti tetapi tidak berani masuk. Hanya berdiri menangis di pintu kamar. Setelah kembali ke rumah, dia mengeluarkan pakaiannya lagi, melipatnya, dan kemudian mencuci kemeja linennya. Dia sering berpikir dalam hati, alangkah baiknya pergi bersamanya. Dulu, dia sering mengatakan bahwa orang dan pohon tidak berbeda. Tumbuh di masa yang baik juga harus menerima bahwa suatu hari itu akan memudar. Dia tidak lagi takut. Hidup dan mati hanya tidak pasti tentang dia. Dia meninggal di hari salju putih. Dia mengenakan jubah linen selangkah di depan gadisnya. Dia berdiri di dekat kuburan dan membakar setiap baju yang dikirim putranya kepadanya, menyuruhnya untuk mengingat untuk memakainya. Lalu dia membakar setiap bajunya, membakar satu, dan kemudian memberikan hukuman. Walaupun kamu tidak memilikiku, kamu tetap harus hidup dengan baik. Ingatlah untuk mencuci muka, harus hidup dengan nyaman. Ketika kamu merindukanku, cobalah untuk bertahan. Aku merindukanmu, aku juga mencoba untuk menahan. Pakaian itu perlahan terbakar sehingga dia berlutut di depan kuburannya dan berkata dengan lembut, "Saya harus pulang dan Anda akan memiliki kehidupan yang baik di sana." Tapi setelah beberapa langkah, dia menoleh dan menangis. Melihat kuburannya, tangisannya semakin keras. Bergumam di mulutnya, "Baru saat itulah aku tahu bahwa kata-kata itu semua tentang cintaku padamu." Hari itu,
Dia duduk sendirian di salju dan menangis untuk waktu yang lama. 67 tahun yang lalu dia menikahinya kembali pada hari bersalju. 67 tahun kemudian dia duduk sendirian di salju untuk mengantarnya pergi. Dalam film dokumenter ini, saya senang melihat tampilan cinta yang paling indah. Mereka yang benar-benar mencintai tidak peduli berapa lama. Tidak pernah bosan dari kepala hijau ke perak. Hal yang paling menyentuh di dunia ini adalah kisah cinta seperti itu. Di zaman cinta seperti makanan cepat saji ini, akan selalu ada seseorang yang akan bersamamu selama sisa hidupmu. Karena hidup ini sangat panjang dan berada di sisimu adalah pengakuan terlama di dunia.